Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam membangun karakter. Topik kita kali ini adalah tentang bagaimana seharusnya karakter orang-orang percaya yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 11 menyatakan, "Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Saudaraku, pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tentu terlontar dari keyakinan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itulah, jika setiap ibadah minggu kita selalu mengikrarkan pengakuan iman yang menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, tentu ini bukan sekadar ucapan belaka. Ini pengakuan atas dasar iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang merelakan dirinya menjadi sama seperti manusia, yang rela menderita untuk menebus dosa umat manusia, yang oleh kematian dan kebangkitannya kita beroleh keselamatan. Sering terjadi kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi sikap hidup kita justru tidak mengakuinya. Sebagai Tuhan, tentu Yesus itu Maha Kuasa dan sanggup menolong kita. Tetapi kita justru lebih mengandalkan pikiran dan perasaan kita ketika kita menghadapi masalah. Kita tidak dengar-dengaran pada kehendak Tuhan dan memohon kekuatan kepadanya. Tetapi kita lebih mengandalkan kekuatan materi, kekayaan, dan orang-orang yang punya kuasa. Lebih parah lagi, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi tetap melakukan perbuatan dosa. Jika seperti ini yang terjadi, maka kita tergolong manusia munafik dan Tuhan tidak berkenan atas segala ibadah, doa, dan puji-pujian kita kepadanya. Karena itulah, pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan mesti diikuti dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Teladan yang Yesus perbuat itulah yang harus menjadi bagian dari sikap dan gaya hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Dengan begitu, kita telah turut memberitakan kabar baik di dunia ini, sebagaimana perintah Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, teladan apa saja yang perlu kita lakoni? Ini bisa kita baca mulai dari ayat 1. Diungkapkan bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itulah kita perlu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebagaimana Kristus rendah hati, kita juga diminta untuk rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kita diminta tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Di atas segalanya, kita diminta untuk setia dan taat kepada Allah. Ini diperlihatkan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 5-8. Tentu tidak mudah menjalani hidup dengan teladan yang Yesus perlihatkan. Tetapi ini bukan tidak mungkin dapat kita laksanakan. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia setia menemani kita, menopang dan melindungi kita dalam menghadapi berbagai pergumulan. Justru dalam segala kelemahan dan kekurangan kita itulah kita benar-benar dapat merasakan kasih pemeliharaan Tuhan. Sikap hidup dan hubungan yang erat dengan Tuhan inilah yang membangun karakter kita sebagai pengikut Kristus sejati. Dengan sikap dan karakter hidup kita sehari-hari yang mencerminkan Kristus itu, maka akan semakin banyak orang yang akan merasakan kasih kita dan percaya kepada Yesus. Dengan begitu, mereka pun bisa bersama-sama dengan kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin.